Bismillahirrahmanirrahim. Bagian saja dari 70 bagian, artinya 69 kali lagi lebih panas dari apa yang bisa diciptakan api terpanas yang bisa diciptakan oleh seorang anak Adam. Wallahi in kanat lakafiyah ya Rasulullah, demi Allah itu saja sudah sangat panas wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, fa inna fadlat 'alaiha bi 69 juz'an kulliha mithlu harriha. Maka kata Rasulullah, ya, itu tidak, belum ada apa-apanya. Fa inna fadlat 'alaiha, adapun neraka jahanam jauh lebih panas lagi, sebanyak 69 kali lipatnya, dan setiap dari bagian tersebut panasnya sama. Ya, inilah api neraka jahanam, bagaimana panasnya api tersebut. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa bayanu dzalika annahu law jumi'a hatabud dunya fa uqada kullah hatta sara naran lakana al-juz' al-wahid min ajza'in nar jahannam alladhi huwa min 70 juz'an ashad min har narid dunya. Penjelasannya kata Imam Al-Qurtubi, ya, bahwasanya kalau seandainya seluruh hatab, seluruh dari bahan bakar yang bisa dijadikan api yang ada di dunia dikumpulkan semuanya tidak terkecuali, fa'uqada kullah, kemudian dinyalakan seluruhnya, hatta shara naran, sampai menjadi sebuah api yang menyala, lakana al-juz' al-wahid min ajza'in nar, ya, sungguh satu bagian saja, ya, dari panasnya api neraka, dari api neraka jahannam, alladzi huwa min 70 juz'an, yang mana seluruhnya ada 70 juz, ada 70 bagian, asyad min harnar dunia, lebih panas lagi. Ya, kata Rasulullah, fadulat, ya, fa innaha fadulat, lebih panas lagi. Jadi satu bagian saja sebenarnya makna dari hadis tadi itu lebih panas lagi, ya, daripada api di dunia yang terbesar. Sehebat apa manusia bisa menyalakan api di dunia, maka satu bagian dari api neraka jahanam itu lebih besar lagi dari seluruh bagian api yang ada di dunia. Dan ternyata itu dikali lipatkan lagi menjadi 70 kali lipat, sehingga api neraka jahanam jauh lebih panas, jauh lebih parah, ya, daripada api yang ada di dunia. Waliyadzubillah. Tayyib. Kama bayyana fi akhir al-hadis, qauluhu qalu wallahi in kanat lakafiyah, sebagaimana dijelaskan di dalam akhir hadis, ya, di mana kata para sahabat, qalu wallahi in kanat lakafiyah, demi Allah itu saja sudah sangat panas wahai Rasulullah, ainar dunya, yakni api di dunia saja sudah sangat panas sekali. Fa ajabahumun nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi wasallam menjawab, bi anna fadlat 'alaiha, ya, bahwasanya api tersebut lebih panas lagi, bahkan dikali lipatkan lagi menjadi bitis'atin wa sittina dha'fa, ya, ada 69 bagian lagi, bukan hanya satu bagian tetapi ada 69 bagian lagi, sehingga kalau dicampurkan bagaimana panasnya yang sangat-sangat luar biasa. Waliyadzubillah. Tayyib. Maka dalam hadis ini, ya, dan dalam hadis-hadis tentang azab neraka terkandung di sana qudratullah al-azimah, ya, di sana ada kekuasaan Allah, kemampuan Allah tabaraka wa taala yang sangat-sangat besar. Taib, sehingga kita sebagai makhluk hendaknya benar-benar menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Zat yang maha berkuasa, kepada Zat yang maha memiliki segala kemampuan. Bahkan di antara kudrahnya tersebut adalah al-azab. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya, waliyadzubillah, ya, dan azab tersebut yang paling puncaknya di mana? Di an-nar, di neraka, di akhirat nanti. Qudratullah ta'ala azimah an ja'ala fin nar min alwanil azab, di mana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di dalam neraka alwan, bermacam-macam azabnya, ya, bukan hanya api saja, yang mana apinya bukan api biasa, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebuah periwayatan datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tapi bahwasanya apinya sampai berwarna hitam, ya, apinya sampai berwarna hitam dan gelap, ya, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam apinya, ya. Kalau api di dunia sebagaimana kita ketahui ada kebaikan, manusia mengambil manfaat dari keberadaan api. Tetapi api di neraka sama sekali tidak bisa mendatangkan kebaikan sedikit pun, bahkan menjadi cahaya saja tidak, ya, Allah jadikan itu menjadi api yang sangat-sangat gelap. Waliyadzubillah.
Allah jadikan alwanul azab, bermacam-macam azabnya. Ma la yusaddiquhu illal mu'minun bih. Yang mana hal ini tidak akan dibenarkan, ya, tidak akan dipercayai kecuali oleh siapa? Kecuali oleh orang-orang yang beriman. Karena banyak sekali ya firqah. Demikian pula orang-orang kufar di luar sana, mereka tidak percaya akan keberadaan neraka, ya. Mereka tidak percaya terhadap neraka. Akhirnya mereka hidup dengan semaunya, seenaknya. Ya, oleh karena itu jangan sampai sifat kita seperti itu. Hidup kita semaunya, seenaknya. Allah tentukan syariat, Allah tentukan batasan-batasan di dalam din, ya. Tetapi kita tabrak begitu saja dengan seenaknya. Padahal di sana ada neraka yang sudah dinyalakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ribuan tahun bahkan. Dan sangat mengerikan bagaimana keadaannya. Ya, kita dengan mudahnya membiarkan anak-anak kita melaksanakan hal-hal yang haram, melihat perkara-perkara yang tidak diperbolehkan, ya, melihat bagaimana gaya-gaya kehidupan orang-orang kufar, kita biarkan mereka melakukan hal tersebut. Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di yaumul qiyamah, ya. Belum lagi keburukan-keburukan yang akan ada di belakangnya. Dan ini tidaklah dibenarkan kecuali oleh mereka orang yang beriman. Tidak akan dibenarkan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Al-arifun azima qudratih, yang mereka mengetahui bagaimana kebesaran qudratullah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Fihal har asyadid, maka di dalam neraka ada azab berupa harus syadid, ya, panas yang sangat-sangat dahsyat, panas yang sangat-sangat kuat. Wa kadzalika al-bard asyadid, demikian pula di dalam neraka bukan hanya panas, Allah jadikan apa? Bard, burud, ya. Rasa dingin pun dijadikan azab di dalam neraka. Bukan hanya panas saja, tetapi dinginnya jangan bayangkan dingin yang nyaman, dingin yang enak, yang sebagaimana dirasakan oleh orang-orang di dunia sekarang. Ya, mereka merasakan nyaman yang luar biasa dengan udara yang dingin, yang sejuk, yang nikmat. Lain halnya dengan hal tersebut, dinginnya syadid, zamharir, ya, yang membuat mereka tidak mampu untuk menahannya, membuat mereka mati rasa, ya, bahkan hancur tubuhnya karena dinginnya tersebut. Wa kadzalika al-bard asy-syadid wa fiha al-hayyat, di dalamnya ada ular. Allah Subhanahu wa taala jadikan ular, ya, di antara bentuk azab, ya, yang diturunkan untuk para penduduk neraka. Wal aqarib, demikian pula aqarib, jamak dari aqrab, kalajengking, ya. Wa annahu al-hasyarat al-mu'dhiyah, dan hewan-hewan yang mengganggu. Kama anna fiha syajaratuz zaqum, demikian pula di dalamnya ada syajaratuz zaqum, ya, selain hewannya yang dijadikan pengganggu, kemudian dijadikan pula di dalamnya apa? Syajarah, sebuah pohon yang disebut dengan pohon zakum. Inna syajarataz zakum, kata Allah Subhanahu wa taala, inna syajarataz zakum ta'amul athim, ya, makanan bagi mereka para pendosa. Kal muhli yaghl, bagaimana yang mana makanan tersebut al-muhl yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, sebuah minuman yang sangat panas, minuman yang sangat menyakitkan, dan minuman ini tidak bisa ditelan, bahkan, ya, membuat orang yang meminumnya merasakan sakit, ya, terazab. Tidak ada enak-enaknya sama sekali di dalam neraka. Makanan minuman pun dijadikan azab, ya, bukan untuk sesuatu yang sebagai meringankan, sebagai istirahat. Tidak ada istirahat bagaimana? Tidur mereka di tempat tidur terbuat dari api, ya. Di bawahnya berlapis-lapis api, seluruhnya dikelilingi oleh api. Oleh karena itu ini perkara yang harus kita hindari betul-betul. Dan ingat, yang diwajibkan kepada kita untuk dijaga dari neraka apa? Qu anfusakum wa ahlikum. Ya, Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita yang pertama kali, kemudian keluarga kita. Perhatikan keluarga kita dengan sebaik-baiknya, jangan sampai mereka pun tersentuh oleh api neraka. Ya, perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang jelas tidak diperbolehkan, jagalah sekuat tenaga, ya. Tegaslah kepada mereka, jangan biarkan mereka berbuat keburukan demi keburukan. Wa qala ta'ala inna syajaratun takhruju fi aslil jahim, ya, penjelasan tentang syajaratuz zakum, bahwasanya pohon zakum ini merupakan pohon yang tumbuh dari dasar neraka. Fahani'an li'abdin arafa 'azamata rabbih fa amana bihi wa sallama lahu amrahu wa qaddarahu haqqa qadrihi. Maka berbahagialah, ya, bagi seorang muslim, seorang mukmin yang mengetahui kadar dari
kekuasaan, kadar dari keagungan Rabb-Nya, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ya hal ini harus tercermin di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita mengakui, "Na'am, ana seorang muslim, ana seorang mukmin," ya, apalagi kita tambahi kepada diri kita, "Ana seorang ahlus sunnah, ana seorang salafi, pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. Tetapi kita kayak nggak ada takut-takutnya sama neraka. Hidup kita biasa, santai-santai aja. Ya, ini haram, ini maksiat, ini tidak boleh. Kita masih tabrak saja. Kita lakukan itu semua dengan mudahnya. Ya, tidak ada rasa berat di dalam diri kita ketika melakukan perkara-perkara tersebut. Taib. Ya, apa bedanya kita dengan orang kufar kalau begitu? Apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana? Tapi kita biarkan keluarga kita bergelimang dengan kemaksiatan. Ya, kita tidak jaga pandangan mereka, tontonan mereka. Kita bebaskan mereka melihat segala sesuatu. Ya, kita buat mereka rusak fitrahnya. Taib. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir di muka bumi ini terlahir di atas fitrah. Lalu siapa yang merusak fitrahnya? Fa'abawah. Kedua orang tuanya lah yang merusak fitrah setiap anaknya. Ya. Jangan salah, kita pun akan diminta pertanggungjawaban nanti ketika ternyata didapati anak-anak kita buruk keadaannya. Ya, mereka tidak terdidik dengan baik. Mereka banyak berbuat kesalahan, keburukan. Taib. Pola-pola pendidikan yang tidak sesuai dengan apa yang datang dari sunnah, dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kita terapkan kepada mereka. Jauh mereka dari kata taat, jauh mereka dari rasa malu. Ya, kita lihat anak-anak perempuan zaman sekarang, subhanallah, gak ada rasa malunya, ya, gak ada khawatir mereka terlihat taib auratnya, senang mereka berkeliaran di luar dan lain sebagainya, keburukan-keburukan yang zahir nampak. Tapi oleh karena itu, sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita takut neraka. Ya, dan kita pun harus berusaha agar keluarga kita takut terhadap neraka ini, ya, dan memperlihatkan adab akhlak yang semestinya, ya, kalau memang dia takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Dari hadis-hadis yang ada tentang azab neraka, ya, maka diambil faidah di antaranya anna 'alal mu'min an yasta'idza billahi minan nar. Satu perkara yang wajib bagi setiap orang yang beriman, an yasta'idza billah. Mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minan nar, dari api neraka. Wa an yas'a li fakakin nafsihi minha, dan berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari neraka. Baik. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yasta'idzu minan nar. Dan adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam adalah yang paling banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari neraka. Wa ya'mur bidzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada perkara tersebut. Fis shalah, bahkan dalam salat, wa ghairiha, dan yang selainnya. Faqad rawa Muslim fi sahihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya min hadits Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada para sahabatnya, ya, ta'awwadzu billahi minan nar. Berlindunglah kalian semua dari an-nar, dari neraka. Ya. Qalu na'udzu billahi min adzabin nar, sehingga para sahabat pun mengatakan na'udzu billahi min adzabin nar. Ya. Huda yang sudah sangat jelas, petunjuk yang sudah sangat jelas datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana kita diperintahkan, ya, untuk meminta perlindungan dari mengerikannya azab neraka. Baik. Wa qala Anas radhiyallahu anhu kama fi sahihain, diriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan dalam sahihain, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kan aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa terbanyak yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'ruf maknanya, ya, insyaallah semua kita sudah tahu. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia, demikian pula kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungilah aku dari azab neraka. Jadi, ya, ini doa yang paling banyak yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Adi
Ibn Hatim radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Kata Rasulullah alaihi wasallam, tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara langsung dia akan berbicara dengan Allah tabaraka wa taala. Fayanzuru ayman minhu fala yara illa ma qaddam. Ketika mereka melihat sisi kanannya, maka tidaklah dia lihat kecuali apa yang telah dia lakukan, ya, amalan-amalannya. Wa yanzuru ash'am minhu fala yara illa ma qaddam. Ketika melihat ke arah kirinya pun demikian, tidak melihat apa-apa kecuali apa yang telah dia amalkan. Wa yanzuru baina yadayhi, maka dia melihat di hadapannya, fala yara ilan nar tilqa wajhi, maka dia tidaklah melihat kecuali neraka berada di hadapannya. Fattaqun nar walau bisyiqqit tamrah, maka ya, hindarkanlah diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan syiq at-tamrah, sepotong kurma, ya. Kurma dibagi dua, dibelah hanya setengahnya saja. Jadikan itu sebab untuk kita terhindar dari neraka. Baik. Ya, maknanya sangat jelas ya. Apapun yang bisa kita lakukan dari kebaikan-kebaikan, lakukan dalam rangka apa? Supaya kita terjauhkan dari apa? Dari neraka. Baik. Apalagi perkara-perkara yang besar, dosa, ya, maksiat. Itu perkara yang membuat kita sangat-sangat dekat dengan neraka. Dan ketika kita tinggalkan, itu perkara yang membuat kita benar-benar satu usaha besar yang kuat dari kita supaya kita terhindarkan dari neraka. Ya, jadi jangan bermudah-mudahan dengan maksiat. Jangan bermudah-mudahan, jangan menganggap remeh terhadap ikhtilat, ya, memandang yang bukan mahramnya. Berhati-hatilah. Ini bukan perkara yang baik. Ini bukanlah perkara yang bisa kita anggap biasa-biasa saja. Dan memandang wanita yang bukan mahram tidaklah terbatas kepada mereka yang terlihat auratnya saja, ya. Wanita yang tertutup auratnya, wanita yang tertutup dengan hijab yang syar'i pun sama, kita nggak boleh melihat mereka, ya. Bukan berarti kita boleh melihat para wanita-wanita yang tertutup dengan hijab yang syar'i, tidak. Tetap haram bagi kita untuk melihat mereka. Jangan bermudah-mudahan. Jangan bermudah-mudahan. Ingat pada pembahasan sebelumnya pernah kita bahas salah satu sifat dari para penduduk surga apa? Ya, qasiratut tarf. Para wanita-wanitanya, dari sisi wanita-wanitanya, qasiratut tarf. Mereka ini pandangannya kurang, ya. Mereka tidak pernah melihat selain kepada suaminya, wanita-wanita surga. Demikian pula laki-lakinya, ya. Demikian pula laki-lakinya. Tidaklah mereka melihat kecuali kepada istri-istrinya. Dan inilah sifat mereka para penduduk surga, yang mana kita pun harus bersifat dengan sifat tersebut. Kalau ingin jadi penduduk surga, jaga pandangan kita, jangan bermudah-mudahan. Demikian pula anak-anak, ya. Anak-anak kita ajarkan kepada mereka rasa malu. Jangan dibiarkan mereka liar, apalagi anak-anak perempuan, ya. Sangat-sangat satu hal yang miris sekali melihat anak-anak kaum muslimin, apalagi ke anak-anak seorang ahlu sunnah, anak-anak para penuntut ilmu, mereka liar, ya. Mereka liar di luaran, apalagi anak perempuannya. Ingat bagaimana perempuan di zaman Rasulullah SAW, malu mereka, mau terlihat saja malu, ya. Sekelas Aisyah yang sudah menikah dengan Rasulullah saja, mau melihat itu malu di balik jubah Rasulullah. Di depan jendela itu takut ketahuan, kelihatan. Itulah anak-anak perempuan seharusnya. Ya. Seperti itulah anak-anak perempuan seharusnya. Jangan biarkan mereka dengan mudahnya pergi-pergi main-main keluar dari rumahnya. Ya. Berkeliaran ke sana kemari dengan dalih ini waktunya mereka untuk bermain-main. Salah. Ikhwah sekalian, salah. Ya. Tidak demikian bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak, bagaimana para sahabat mendidik mereka. Sekecil mungkin anak-anak itu sudah diajarkan kepada mereka apa? Waktunya belajar, waktunya untuk menimba ilmu agama sedini mungkin, ya. Usia 2 tahun, bayangkan 2 tahun seperti apa anak sekarang, ya. Sangat kecil sekali, bayi. Ya. Zaman para sahabat sudah diajarkan mereka untuk berpuasa. Ya. Bayangkan anak 2 tahun sudah diajarkan untuk berpuasa. Bagaimana dengan kita? Kita sangat muqassir, ya. Kita sangat jauh sekali dari keadaan tersebut. Kita biarkan anak-anak kita liar, kita biarkan anak-anak kita berbuat keburukan. Taib. Ya, oleh karena itu berusahalah, ya, kita punya kewajiban besar untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari mengerikannya api neraka.
Taib. Fattaqun nar walau bisyiqqit tamrah, maka hindarkanlah diri kita ya dari neraka walaupun hanya dengan sepotong biji kurma. Taib. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dengan lafaz yang berbeda tetapi maknanya ada kesamaan. Hanya saja berbedanya kalau dalam hadis Imam Bukhari ya bahwasanya kiri dan kanannya pun yang dilihat adalah neraka. Kalau dalam hadis tadi riwayat Muslim ya kiri dan kanannya bukanlah neraka ya tetapi apa melihat amalan soleh amalannya sendiri. Taib. Riwayat Bukhari bahwasanya kiri dan kanannya adalah neraka. Tsumma akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an ba'din min umuril ghaib allati sataqa yaumil qiyamah. Taib, yang ana baca ini adalah syarah hadis Imam Bukhari ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ya tentang sebagian dari kejadian-kejadian yang gaib yang akan terjadi di yaumil qiyamah. Faqala wala yalqayanna Allah ahadakum yauma yalqahu fil qiyamah walaysa bainahu wa bainahu turjuman yutarjimulah. Sungguh kalian akan benar-benar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti yang tidak ada turjuman, penerjemah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ay laisa bainahu wa bainallah subhanahu wasithah. Ya. Tidak ada apa? Perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa turjuman huwa naqilul kalam min lughatin ila lughatin ukhra. Turjuman ma'ruf ya, penerjemah ya, penerjemah dari satu ucapan dari satu bahasa kepada bahasa yang lainnya. Tapi dalam artian kita akan memahami apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita nanti. Taib. Fayaqulanna, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam ab'ats ilaika rasulan fayuballighuka. Kata Allah Subhanahu wa taala alam ab'ats ilaika rasulan, bukankah aku telah utus kepadamu seorang rasul dan dia telah menyampaikan kepadamu seluruh dari syariat yang harus kau lakukan ketika engkau ikut di dunia, ketika engkau hidup di dunia, awamiri wa nawahi ya, perintah-perintah, larangan-larangan. Fayaqulul 'abdu muwafiqan, kemudian hamba ini menjawab. Siapa hamba ini? Kita semua. Kita semua. Fayaqulul 'abdu muwafiqan, bala ya Rabb, tentu saja wahai Rabb, telah datang seorang rasul kepadaku. Fayaqulu jalla wa ala, kemudian Allah mengatakan kepadanya, alam u'tika malan wa afdil 'alaik, bukankah aku sudah beri kepadamu harta ya, dan aku berbuat baik banyak sekali kepada dirimu. Minal afdal ay ahsin ilaik, Allah telah memberi kepada kita harta. Wa a'tikal mal wa makantuka min infaqihi wal istimta' bihi. Taib. Engkau telah diberi harta, engkau telah diberikan tempat yang nyaman, engkau telah diberikan berbagai macam kenikmatan. Fa yaqul muwafiqan ala sihhati kalami rabbih, bala ya Rabb. Maka si hamba ini pun menjawab, na'am, tentu saja wahai Rabb, ya, engkau telah memberi segala sesuatu kepada kita semua. Tsumma yanzuru rajul an yaminihi fala yara illa jahannam. Kemudian orang ini melihat kepada sisi kanannya, ya, maka tidaklah dia lihat kecuali apa? Neraka jahanam. Wa yanzur an yasari fala yara ila jahannam. Dia pun melihat kepada sisi kirinya, maka dia tidak melihat kecuali neraka jahanam. Dirtikabihi sayyi'at, yang mana ini semua apa? Karena keburukan-keburukannya ketika dia hidup di dunia. Fa zahir anna hadza kinayatun 'anil ihatah. Ya. Maka zahir dari hadis ini merupakan penjelasan ihatah. Bahkan di yaumul qiyamah, ya, di hari kita diadili, taib, neraka sudah dijadikan apa? Yuhil alaina, taib, mengelilingi orang-orang di sekitarnya. Ya. Wa annal khalas minha laisa illa bil murur 'alaiha, dan bagaimana cara untuk menghindarinya tiada lain kecuali untuk melewati dari neraka tersebut. Kama qala ta'ala wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hataman maqdiyya. Taib, thumma nunajjil ladzina taqaw. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa in minkum, tidaklah seorang pun di antara kalian illa wariduha, kecuali akan mendatanginya neraka ini. Maksudnya apa? Di yaumul qiyamah pun neraka itu dihadapkan, dijadikan muhil, ya, mengelilingi manusia. Taib. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian Allah hanya akan menyelamatkan siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ya, yang bertakwalah yang baru bisa dia selamat dari api neraka tersebut. Taib. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Hendaknya menjadi
ibrah, jangan sampai kita santai-santai di dunia ini. Tayyib. Ini yang datang kepada Allah siapa? Dalam keadaan seperti ini orang-orang yang beriman. Ini berbicara tentang orang-orang yang beriman. Karena kenapa? Zahir dari hadis ini mereka datang sendirian ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ya, tidak ada wasithah, tidak ada perantara. Berarti dia sendirian. Siapa yang diadili dalam keadaan bersendirian di yaumul qiyamah? Orang-orang beriman. Ya. Kalau orang-orang kafir mereka dipertontonkan, diperlihatkan, dibuka pengadilannya. Taib. Orang-orang beriman dihadapkan kepada neraka. Orang-orang beriman di antara pengadilan, ya kita bayangkan berbagai macam akan dihadapi oleh kita semua. Taib. Setiap dosa-dosa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Setiap amanah ya akan dimintai pertanggungjawabannya dan lain sebagainya. Taib. Dan dihadapkan kepada neraka. Ya. Dan Allah hanya akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa saja. Tsumma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslima an yaj'ala bainahu wa bainan nar hajizan min as-sadaqah. Kemudian selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada setiap muslim ya untuk menjadikan hajiz ya, untuk menjadikan penghalang antara dirinya dengan neraka. Salah satunya dengan apa? Minas sadaqah, antaranya dengan sedekah, dengan bersedekah. Taib. Walau an yatasaddaqa binisfi tamratin, walaupun hanya bersedekah dengan sepotong dari kurma. Kurma dibagi dua kita sedekahkan. Ya. Kita niatkan itu agar apa? Agar kita terhindar dari neraka. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita bersedekah dengan yang lebih besar daripada itu. Taib. Apalagi kita memberi dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Apakah dengan bertawun ya 'alal birri wat taqwa, menolong sesama kita, menolong dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Berusaha mengambil bagian dalam proyek-proyek besar dalam dinul Islam. Ya. Bukan masalah dunia tetapi masalah Islami. Berdakwah, menyampaikan kebaikan, taib, berusaha mengambil bagian di dalam kebaikan-kebaikan dunia, pendidikan bagi anak-anak kaum muslimin, taib, kita ambil bagian di sana. Apakah dengan mengajar, apakah dengan ta'awun, apapun itu, ya kita lakukan dalam rangka apa? Menghindari neraka. Ya, kita berusaha untuk menghindari neraka karena kata Rasulullah, "Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Ya, sepotong biji kurma pun bisa kita jadikan usaha kita untuk menghindarkan diri kita dari neraka. Taib. Maka bersemangat ya. Ada di antara antum mungkin yang suka menyebarkan dakwah-dakwah, taib, bersemangatlah. Apapun itu kita lakukan ya, sebisa mungkin dalam rangka untuk menghindarkan diri kita dari mengerikannya api neraka. Taib. Fa in lam yajid ma yatasaddaq bihi falyatasaddaq bi kalimatin thayyibatin tatibu biha an-nafs. Kalau seandainya pun dia tidak punya sepotong biji kurma, maka bersedekahlah bi kalimatin thayyibah. Ya, bersedekahlah dengan apa? Dengan kalimat yang baik, tatibu biha an-nafs. Ya, yang mana akan merasakan kebaikan tersebut setiap manusia. Wa fiha tatibu liqulubin nas. Ya, demikian pula dalam hati-hati manusia. Taib, akan merasakan kebaikan dari ucapan-ucapan tersebut. Ya, setidaknya jaga ucapan kita atau sebisa mungkin kita termasuk di antaranya qawwal al-haq, kita berbicara di atas kebaikan, di atas kebenaran. Taib. Ya, tentu saja hal ini berkaitan erat dengan apa? Dengan ilmu. Seorang yang berilmu, seorang yang mempelajari ilmu agama, sangat mungkin bagi dia untuk mengamalkan amalan ini. Ya, setiap ilmu yang dia dapatkan dia sampaikan kepada orang tuanya, misalnya kepada tetangganya, kepada anak, istrinya. Taib. Ya, dalam rangka apa? Untuk menghindarkan diri dari neraka. Ya, untuk menghindarkan dirinya dari an-nar. Taib. Wa hadha yadullu ala anna al-kalimah al-thayyibah shadaqah. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Kalimat thayyibah merupakan sedekah. Kalimat yang bagus merupakan sedekah. Wa yattaqa bihan nar, dan diharapkan menjadi pelindung dari neraka, ya. Yang diharapkan bisa menjaga dirinya dari neraka. Fa'alal muslim alla yahtaqir min as-sadaqah syai'an. Maka bagi setiap muslim jangan sampai dia meremehkan setiap sedekah, sedikit apapun itu. Walau kana qalilan fa innahu yanfa'al mutasaddiq, karena sesedikit apapun itu ya akan memberikan manfaat bagi yang bersedekah dengannya. Wa yanfa'al mutasaddaq alaih. Demikian pula bagi yang dia sedekah, bagi yang dia sedekahi akan memberikan manfaat pula. Ya, bagaimana bayangkan kalau seandainya sedekah yang diberikan adalah satu hal yang sangat-sangat besar. Ya, taib, bukan hanya sepotong kurma. Ya, apalagi hal-hal yang besar yang tadi kita sebutkan. Ya, insyaallah akan sangat-sangat
besar, akan sangat-sangat bisa kita berharap hal tersebut menjadi penghalang dari mengerikannya api neraka. Taib. Fil hadits at-targhib fil mubadarah ila ikhraj zakah. Demikian pula dalam hadis ini ya, ada targhib di sana. Ada dorongan untuk bersegera di dalam mengeluarkan zakat. Taib. Wa adami tabattu' biha. Dan jangan sampai terlambat ya, bermalas-malasan di dalam mengeluarkannya. Wa tahdhir min at-taswif fi ikhrajih. Demikian pula peringatan keras ya, sebagaimana kita ketahui dalam fikih zakat itu muakkad ya, ada waktunya. Taib, jangan sampai terlambat dari membayar zakat. Taib. Dan di sini ada tahdzir bagi mereka yang terlambat dari membayar zakat. Li'annahu qad yakunu at-ta'khir sababan fi adami wujud man yaqbaluha. Karena kalau diakhirkan, dikhawatirkan tidak ada orang yang menerimanya. Ya. Taib. Wa fihi tarku ihtiqaril qalil min as-sadaqah wa ghairiha wa alla yahqiral muslim syai'an minal ma'ruf qawlan wa fi'lan wa in qalla. Ya, demikian pula dalam hadis ini terkandung di dalamnya tidak diperbolehkannya bagi kita untuk menghakir ya, menganggap remeh dari kebaikan sekecil apapun. Taib. Apakah dari ucapan, dari perbuatan, walaupun hanya sedikit, jangan kita menganggap remeh. Apalagi amalan-amalan yang besar, harus bagi kita bersemangat untuk melakukannya. Dan amalan-amalan yang sedikit kita lakukan, ya kita lakukan sebisa mungkin. Apa kata seorang penyair? Fa innal jibala minal hasa. Al jibal, gunung itu terdiri dari apa? Dari kerikil, ya, dari butiran-butiran tanah yang sedikit. Semakin banyak maka akan menjadi besar. Amalan yang kecil, kita bersedekah 1.000 rupiah misalnya setiap hari, 500 rupiah setiap hari. Atau amal-amal yang biasa kita lakukan, membantu sesama, ya. Membantu orang-orang yang di sekitar kita. Walaupun hanya kecil, ya, walaupun hanya tersenyum kepada saudara kita, banyak terkumpul, maka itu akan menjadi suatu hal yang sangat-sangat besar. Ya. Kemudian kita baca salah satu pasal di dalam kitab ini, ya. Faslun jahannam tusajjar. Ya, pasal pembahasan tentang bahwasanya neraka jahanam itu dipanaskan, ya. Diulangi panasnya. Jadi bukan hanya sekali saja pemanasan untuk neraka jahanam ini, tetapi terulang, ya. Ada terulang. Wa jahannam tusajjar kulla yaum nasfna. Ya, dan neraka jahanam dipanaskan setiap hari. Ya, dipanaskan setiap hari. Dan itu terjadi di pertengahan siang hari. Wa fi sahih Muslim, diriwayatkan dalam sahih Muslim, an Amr ibn Abasah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, qala shalli salat as-subh, thumma aqsir an shalah hatta tatlu' asy-syams wa tartafi'. Kata Rasulullah SAW, ini perintah kepada Amr ibn Abasah, ya. Dikisahkan beliau ini baru masuk Islam, Amr ibn Abasah. Kalau di dalam Sahih Muslim, bahkan judulnya kalau tidak salah, Keislaman Amr ibn Abasah. Sehingga beliau bertanya tentang hal-hal yang dasar tentang dinul Islam kepada Rasulullah SAW. Ini potongan hadisnya. Kata Rasulullah, "Shalli shalatus subuh." Salatlah engkau salat subuh. Thumma aqsir anis shalah. Kemudian setelah itu aqsir anis shalah. Setelah itu jangan sholat, ya. Ini dalil apa? Dalil waktu-waktu larangan untuk sholat. Thumma aqsir anis shalat hatta tatlu' asy-syams wa tartafi'. Ya, sampai matahari terbit dan meninggi. Ya, itulah waktu bagi kita untuk sholat syuruk. Ya. Sebelum itu maka tidak boleh sholat. Sebagaimana hadis ini, aqsir anis shalah. Aqsir artinya apa? Engkau mampu untuk sholat tapi jangan lakukan. Ya, tapi jangan lakukan itu maknanya. Taib. Fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitan. Karena matahari pada waktu itu, ya, terbit di antara kedua tanduk syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Dan di waktu itu pula orang-orang kafir mereka bersujud, ya, penyembah matahari bersujud ketika matahari terbit. Oleh karena itu dikhawatirkan, ya, ada kesamaan dengan mereka, maka dianggap beribadah mereka pun dibenarkan oleh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin dilarang untuk sholat di waktu-waktu tersebut. Ya seperti sekarang ini. Ya,
seperti sekarang ini matahari baru mulai meninggi, taib, maka jangan sholat. Waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Taib. Wa hina idzin yasjudul hal kuffar thumma shalli fa inna salat masyhudah, kemudian salatlah setelah itu karena sungguhnya salat tersebut masyhudah, dihadiri oleh para malaikat, taib, mahdurah, hatta yastaqbil adh-dhil birrah, ya, sampai kapan itu salat diperbolehkan salat, ya, sampai bayangan sama dengan anak panah. Ya, kalau anak panah ditancapkan bayangannya tingginya sama. Itu waktu apa? Waktu mau zawal. Itu mau waktu mau zawal, ya, mau masuk waktu subuh zuhur. Thumma aksir. Nah, ketika sudah sama bayangannya, maka berhenti sholat lagi. Ya, itu dilarang untuk sholat lagi. Waktu terlarang untuk sholat yang selanjutnya. Taib. Thumma aksir anis sholat fa innahu hina idzin tusajjaru jahannam. Karena pada waktu itulah waktu neraka jahanam dipanaskan, ya, waktu neraka jahanam dinyalakan kembali. Baik, salah satu alasan dilarang untuk sholat. Fa idza aqbala al-fay fasalli, maka ketika sudah mulai memanjang, artinya sudah tergelincir matahari, taib, ya, dari bayangan seseorang, maka sholatlah, ya, maka baru diperbolehkan atau masuk waktu pada waktu zuhur. Taib. Ya. Waqad rawiya hadzal ma'na 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin min hadits Abi Umamah wa ghairi. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari periwayatan yang lain, ya, banyak periwayatan tentang riwayat yang sama. Taib. Intinya neraka jahanam pun dipanaskan kembali. Dan di sana ada sebuah hadis penjelasan. Ya, ada sebuah pasal juga dalam bab ini, tusajjaru jahannam bimada bi khataya bani Adam. Neraka jahanam dipanaskan, dinyalakan kembali, di antaranya apa? Ketika di dunia dinyalakan pula, maka di akhirat pun dinyalakan kembali. Taib. Dinyalakan kembali dengan apa? Bi khataya bani Adam, dengan dosa-dosa anak Adam. Ya. Dosa-dosa manusia yang akan dijadikan kayu bakar atau yang akan dipakai untuk memanaskan api neraka jahanam. Taib. Ya. Insya Allah pembahasan ini akan kita bahas, kita akhirkan, ya, tentang permasalahan tas'ir jahannam atau tasjir jahannam, pemanasan atau dipanaskannya kembali neraka jahannam. Ya, ada beberapa dalil-dalil yang bisa kita bahas insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, nah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang terucap. Demikian pula mohon maaf kepada antum semua atas kekurangan-kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi